Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Snyder Cult yang merupakan kultus yang paling berbahaya di DC Universe, yang dimana mereka menolak keras untuk trailer Superman karya James Gunn yang satu ini sebagai pembukaan DC Chapter 1 Gods and Monsters yang menjadi perhatian semua orang di seluruh dunia. Apa yang terjadi nih? Waduh, kok bisa? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Snyderverse DCU adalah sebuah semesta DC yang dibuat oleh Zack Snyder sebagai universe DC yang paling gelap sepanjang pop culture movie superhero yang pernah ada. Di mana hal ini dibuka dengan film Man of Steel tahun 2013, kemudian lanjut kepada film Batman v Superman Dawn of Justice, Suicide Squad, Aquaman, Wonder Woman, The Flash, sampai kepada film Justice League Snyder Cut sebagai hasil final untuk universe yang satu ini. Dan memang universe ini akhirnya diribut ulang setelah James Gunn mengambil alih DC Universe di tahun 2022 setelah perilisan Black Adam yang gagal di pasaran. Yang dimana Dwayne The Rock Johnson akhirnya berhasil mengembalikan Henry Cavill sebagai Superman. Lalu Zack Snyder mengadakan sebuah nobar untuk semua para fans yang bisa hadir untuk menonton semua trilogi DCU-nya yang sukses seperti Man of Steel, BVS, bahkan sampai JL Snyder Cut sebagai bentuk perpisahannya kepada para fans. Yang dimana dia mengatakan dengan jelas bahwa dia sangat mendukung DC Universe yang akan dikembangkan oleh James Gunn sebagai co-CEO yang baru untuk DC Studios. Sampai akhirnya James Gunn berhasil mengupload sebuah teaser trailer Superman di semua platform seperti Instagram, YouTube, Twitter, bahkan semua media-media yang lainnya, yang dimana hal itu menggemparkan semua orang di dunia dan juga media internet. Dan ternyata ada fans Snyder yang gak suka dengan perilisan trailer tersebut. Bahkan hal ini udah bertebaran di berbagai macam media Twitter yang sangat menghebohkan dunia. Bahkan gue sebagai fans berkali-kali menemukan sebuah meme yang dimana ada adegan anjing kripto yang menembak Superman ketika disekarat di trailer tersebut. Dan juga gue menemukan ada berbagai macam cuitan di Twitter yang keluar dari fans Snyder Cult yang mengutarakan kebencian mereka kepada promosinya Superman versi James Gunn yang satu ini. Dan lagi-lagi gue menemukan ada versi Indonesianya. Waduh, ternyata Wakanda juga ikut di meme yang satu ini ya. Yang dimana gue menemukan ada sebuah screenshot grup Facebook Snyderverse Indonesia yang mengatakan kalau mereka resmi tidak akan ikut di James Gunn dan tetap memohon kepada Warner Bros agar bisa mengembalikan Henry Cavill sebagai Superman. Terlihat di gambar ini, mereka mengatakan bahwa mereka seharusnya akan menonton Man of Steel kedua yang akan digarap oleh Zack Snyder dan juga Henry Cavill tetap sebagai Superman-nya di universe yang satu itu. Dan akan memunculkan villain ikonik yang bernama Brainiac, yang dimana Brainiac ini adalah alien dari planet Colu yang merupakan tersangka utama akibat kehancuran planet Krypton sesuai pada versi komik New 52-nya. Tapi ternyata semua planning itu akhirnya batal sudah dikarenakan adanya interupsi dari pihak Warner Bros tersebut. Jujur ya, pas gue baca semua komen-komen ini dan gue udah baca semua berbagai macam cuitan Twitternya, postingan ini, bahkan screenshot grup Indonesia ini,
Gua langsung berpikir, ini orang pada kenapa sih ya? Aneh banget anjir. Dan jujur aja, gue juga adalah orang yang suka banget dengan karya-karyanya Zack Snyder di DCU. Dan yang paling gue suka itu adalah Man of Steel tahun 2013, yang dimana akhirnya kisah Superman di film itu lebih kompleks dan juga lebih mengambil perspektif manusia terhadap pandangan mereka dan Superman sebagai alien datang ke bumi. Bahkan gue menilai Man of Steel ini sebagai film superhero yang paling jenius sepanjang masa, dikarenakan di adegan finalnya Superman melawan Jelason itu adalah adegan final battle yang paling mengerikan dan juga begitu destructible ketimbang film superhero yang lainnya. Itu gokil banget sih. Dan cuman film itulah yang menggambarkan bagaimanakah suasana politik yang terjadi di planet Krypton dengan cara Zod yang mengkudeta pemerintahan planet Krypton itu sendiri, dan juga ada adegan usaha Jor-El yang berusaha untuk menyelamatkan putranya dari kehancuran planet itu sendiri, dan semuanya diceritakan dengan matang oleh Zack Snyder. Tapi lagi-lagi kita tahu semua bahwa DCU itu udah hancur semenjak dari film Justice League tahun 2017, yang dimana memang si Zack ini meninggalkan semua film itu karena putrinya ditemukan meninggal karena akibat bunuh. Maka dari itu film ini akhirnya diteruskan oleh Joss Whedon dan hasilnya jadi ampas banget. Dan setelah kehancuran DCU yang sebenarnya, yang dimana semua planningnya Zack ini akhirnya hancur total dikarenakan semuanya diinterupsi oleh pihak Warner Bros dengan cara mereka merilis film Birds of Prey selesai yang pertama, yang dimana semua project itu gak guna banget untuk projectnya DCU-nya Zack Snyder ini ya. Dan juga banyak masalah yang terjadi di Snyderverse yang satu ini, sehingga akhirnya di tahun 2022 Zack Snyder mengucapkan selamat tinggal kepada semua para fansnya mengenai project DCU yang satu ini. Dan dengan rilisnya trailer Superman yang satu ini, justru gue sebagai fans makin suka, kan sepertinya kita seperti kembali kepada momen ketika zaman-zamannya Christopher Reeve dan juga Brandon Routh di tahun 2006 silam. Wow, makin gokil ya. Tapi gue tetap sebagai fans Superman, gue tidak bisa melupakan versi Henry Cavill yang satu ini, karena gue sebagai penikmat DC yang bisa open minded ya. Jadi gue tuh gak stuck di DC Zack Snyder ya, tapi gue bisa menikmati semua hasil karya. Kalau itu bagus bisa gue nikmati, seperti DC animasi, DC AMU, DC EU, dan juga berbagai macam semua project superhero yang ada di berbagai macam pop culture seperti itu ya. Dan kalau misalkan dia diganti ya udah ya, gue sebagai fans cuma bisa berharap agar supaya dengan versi yang baru ini bisa lebih fresh dan juga bisa menjangkau semua orang-orang yang belum mengenal Superman lebih jauh lagi. Dan juga gue percaya dengan hasil karyanya James Gunn, karena kalau kita terlebih kepada semua film-film James Gunn di MCU bahkan DC ini aja, semuanya sukses secara finansial dan juga sukses dalam segi kritikus dari semua para fans dan juga para reviewer film di seluruh belahan dunia. Dan hal ini berbeda banget dengan versinya Zack Snyder dulu ya, yang dimana semua hasilnya itu kebanyakan memiliki kritikan yang pedas dan juga memiliki rating score yang sangat rendah sekali seperti itu. Maka dari itu James Gunn sebagai pemilik DC Studios yang baru ini akan merombak semua kisah dari DC Universe yang satu ini, sehingga dia akan mulai dari awal dan mencoba untuk menyambungkan semua project-project yang ada. Apalagi dia udah belajar dari Kevin Feige di MCU, sehingga dia punya ilmunya dan berusaha untuk menuangkannya kepada DC Studios yang udah ia garap yang satu ini. Dan juga gue punya pesan kepada semua para fans Snyder Cult yang ada di belahan dunia, terutama di Indonesia ya. Jangan keras kepala, dunia ini luas dan gak bisa kita stuck di situ aja. Cobalah untuk buka perspektif kalian yang lain dan coba tonton aja dulu mengenai film fullnya Superman versi James Gunn yang satu ini, karena ini masih teaser pak, ini masih teaser, belum film fullnya yang akan siap tayang di bulan Juli tahun 2025 mendatang. Karena sejauh ini James Gunn gak pernah gagal menggarap semua film-filmnya yang ada di Marvel dan juga DC. Oke, gua tahu kok banyak banget para fans itu yang gak suka dengan statement gua yang satu ini. Tapi intinya cobalah untuk open minded dan jangan terlalu fanatik kepada apa yang kamu suka di dunia ini pak.
Eits, tunggu dulu, ini juga berlaku kepada semua para fans MCU yang suka mengkritik DC dari awal. Kayak gue dong, gue suka Marvel, gue suka DC, bumi lain gue juga suka. Bahkan berbagai macam semua project superhero yang ada di berbagai macam belahan negara, gue suka semua, men. Artinya apa? Artinya gue bisa melihat berbagai macam perspektif berbeda dari semua pop culture yang ada di belahan dunia. Pokoknya intinya kalian sabar aja ya, karena filmnya akan siap tayang di tahun 2025 dan semua para fans sudah menunggu mengenai film Superman James Gunn yang satu ini. Oke? Wow, makin mantep ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai berita yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu saja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!